Melukis kaligrafi itu bukan semata estetika, bukan semata mau merubah wajah dari setangkai bunga menjadi seuntai kaligrafi, bukan itu. Tapi ada masalah yang lebih dalam, yang menyunsum, yang harus dipelajari. Supaya itu merupakan satu sosok pikiran-pikiran baru di dalam berkesenian di Indonesia yang Islami. Sahabat Bentara, setelah Pak Adi Pirus pulang dari Amerika Serikat dan kembali ke Indonesia, dia sangat serius mengembangkan kaligrafi sebagai ekspresi seni rupa modern. Kaligrafi diangkat sebagai tema utama. Biasanya Pak Pirus mengelola huruf-huruf yang mirip Andalusi dari Timur Tengah, kemudian dipadukan dengan anasir, elemen desain, dan seni lukis, garis, bidang, warna, komposisi, dan lain sebagainya, sehingga menjelma sebagai perpaduan yang sangat kompak. Pak Pirus juga dikenal sangat lihai untuk memainkan warna-warna yang sangat segar, cerah, dan indah. Sehingga tidak lama kemudian Pak Pirus menjadi salah satu atau bahkan sebagai penarik gerbong utama dari lokomotif seni kaligrafi di Indonesia. Lebih jauh kita akan kembali ngobrol dengan Pak Pirus. Nah, Pak Pirus sepulang dari Amerika, apa yang Bapak lakukan waktu itu? Ya, tentunya ada tugas utamanya adalah yaitu saya pulang kembali ke lembaga pendidikan saya, mulai men-setup program baru studi desain grafis yang sekarang lebih kita kenal sebagai desain komunikasi visual atau DKV. Itu terjadi pada tahun 1972. Saya pulang dari Amerika tahun 1971. Nah, setelah saya mendirikan itu, kemudian saya merasa tugas sudah selesai mengenai itu, tinggal saya mengembangkan lagi menjadi guru di sana. Tapi tugas kedua, yaitu akad yang terjadi dalam diri saya ketika bertemu dengan sosok kaligrafi di Metropolitan Art Museum itu menjadi sesuatu ekstasi baru pada pikiran saya. Saya kumpulkan tenaga, saya berangkat kembali ke Aceh, ke kampung halaman saya. Saya rambah semuanya rantau yang pernah saya jelajahi waktu saya kecil, makam-makam tua dari kerajaan Aceh abad ke-17, ke-16, 18, ada di Losmawe, ada di Banda Aceh, di Kampung Pande, ada di Lamno dan segala macam, di beberapa tempat itu, dengan mempelajari sosok kaligrafi itu sendiri. Kenapa sosok-sosok kaligrafi di makam itu sangat menarik pada saya? Karena tidak banyak bedanya tekstur permukaan lukisan itu seperti grafis pertama yang saya buat di Amerika. Di mana teknik viscosity itu, di mana plat yang saya pakai, plat tembaga yang saya pakai itu digurat begitu rupa dalamnya teksturnya, sehingga ketika diwarnai itu wajahnya seperti warna-warna tekstur yang ada pada makam-makam kuno di Aceh itu. Ini suatu perpaduan di mana saya bisa mengembangkan tekstur itu tidak hanya sebagai elemen estetik di dalam lukisan, tetapi juga menjadi konten dari lukisan itu sendiri. Bisa membawa kita kepada masa lalu. Begitu kita terseret ke masa lalu, itu sudah bagian daripada konten yang saya harapkan. Karena apa-apa yang tertulis itu adalah sesuatu bukan dari sekarang, tapi dari apa-apa yang berdalil pada masa lalu yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad SAW di antaranya. Yaitu. Jadi setahun saya mengadakan studi bolak-balik itu. Pada tahun 72 September kalau tidak salah itu, saya mendapat kesempatan memamerkan karya-karya seri pertama lukisan saya yang bertemakan kaligrafi itu di lobi Bank Chase Manhattan di Jakarta. Ada berapa lukisan kira-kira waktu itu, Pak? Sekitar 20-an kurang sedikit itu. Karena ruangannya juga tidak begitu besar. Tapi yang penting keseluruhan lukisan itu dijejaki oleh
sosok kaligrafi itu yang terstruktur di dalam lukisan itu sendiri, yang tidak terpisah satu dengan lain. Ya. Itu bentuknya grafis atau lukisan atau lukisan? Lukisan. Oh, bukan grafis lagi? Bukan. Oke. Ya saya sudah menuangkan ke dalam teknik lukisan karena seperti saya katakan tadi, ketika saya menatap grafis pertama yang saya buat Al-Ikhlas di Rochester itu, ketika sebelum saya cetak ini adalah lukisan, tekstur yang tebal dengan warna yang menjelinap, yang dimandikan di atas plat itu itu adalah wajah lukisan. Karena itu ketika saya kembangkan pertama kembali ke Indonesia, muncul dalam bentuk kanvas lukisan. Dan menggunakan tekstur ya Pak Pirus? Tekstur. Dari bahan apa waktu itu Pak? Saya memakai serbuk marmer, saya campur dengan pengencer dari alamnya pada ketika belum plastik pada ketika itu. Jadi masih rapuh sekali karena itu barang alamiah. Gitu. Nah dari tekstur itulah kemudian dimandikan seterusnya itu menjadi lukisan seperti plat yang akan dicetak. Nah itulah yang kemudian saya gantungkan di dinding menjadi lukisan yang terpamerkan di lobi Bank Chase Manhattan. Gitu. Dan apa reaksi publik terhadap pameran Pak Pirus waktu itu? Pada mulanya memang galau. Apa ini gitu ya? Apa ini kita sekalian. Karena kaligrafi yang saya tampilkan pada ketika itu tidak terbaca. Karena saya tidak mengambil bacaannya, saya mengambil tuh karakternya, ekspresi daripada huruf itu. Walaupun saya membaca banyak kembali kepada Al-Quran sendiri, tapi tidak menerjemahkannya secara naratif apa ayat-ayat itu tidak berbunyi. Oh jadi yang pada pameran itu tidak ada yang bisa dibaca? Tidak ada yang bisa dibaca. Okay. Tapi semua orang tahu ini sosok kaligrafi Arab. Amin. Saya teringat sekali teman saya yang kemudian jadi sangat dekat dengan saya, Pak Amang Rahman dari Surabaya. Dia datang, dia lihat, dia terkaget melihat itu. Terus ucapan dia adalah, ya Pak Pirus, kenapa tidak ya? Maksudnya, ya kaligrafi ini kan punya kita, kenapa tidak ada yang memulainya? Jadi Pak Pirus sudah memulai itu, ya kenapa tidak ya? Barangkali ini suatu permulaan yang bisa kita kembangkan bersama-sama. Itu pernyataan dari aku. Kemudian diikuti oleh yang lain-lain. Jadi ketika setelah itu ada satu peristiwa besar, yaitu ketika MCQ ke-11 kalau tidak salah saya di Semarang pada tahun 79. Jadi 7 tahun dari waktu yang pameran itu, tiba-tiba gerakan melukis dengan huruf Arab di dalamnya itu, Islami di dalamnya itu, bukan milik saya saja lagi, sudah milik semua orang. Gitu. Masih ingat Pak Pirus siapa saja waktu itu yang Afandi juga ikut. Afandi? Ya, membuat sebuah lukisan wajah dia, kemudian di atas itu ada matahari, An-Nur. Kemudian ada Amri Yahya, ada Pak Sodali tentulah, karena dia salah satu pemula juga yang lebih senior dari saya. Kemudian ada yang termuda Saiful Adnan. Saiful Adnan. Ya, yang termuda. Di samping ada Batra Lubis, ada macam-macam. Ada kira-kira sekitar 20 orang. Pak Amang Rahman juga ikut? Siapa? Amang Rahman dari Surabaya. Saya ingat kalau Amang Rahman gitu lah. Ya. Tapi itulah dengan begitu tiba-tiba saya merasa, wah ini sudah jalan gitu lah. Sudah sirusnya sudah berjalan gitu lah. Kira-kira artinya sudah mencemari banyak orang gitu lah, ya. Gerbong sudah beriringan begitu kira-kira. Ya. Jadi Pak Pirus membawa virus kaligrafi. Gitu. Dan waktu itu karya-karya Pak Pirus sudah terbaca Pak ya? Oh sudah terbaca. Betul-betul menukil dari ayat atau hadis gitu. Jadi peristiwa 7 tahun sejak tahun 72 sampai itu banyak sekali yang saya alami. Ada peristiwa yang sangat menarik. Ketika saya membuat surat Al-Fatihah. Dengan memakai masih material yang gampang copot lah gitu, bukan plastik seperti sekarang itu ya. Nah, ketika sudah selesai strukturnya kemudian diwarnai, ketika saya tulis itu ada beberapa yang copot, titiknya, ada yang alifnya ketinggalan, ada yang apa. Ketika pameran itu dipamerkan di tim di gedung yang tua yang lama dulu itu, tiba-tiba ada beberapa pemuda Aceh. Mungkin simpati kepada saya karena saya pelukis dari Aceh, melihat lukisan itu tapi senang dan marah pada saya.
Karena dia menemukan beberapa banyak kesalahan-kesalahan, bukan kesalahan tetapi keguguran. Beberapa titik gugur, garis tanda-tanda baca gugur gitu, sehingga bisa mengelirukan baca. Dia marah kepada saya, kamu jangan main-main dengan surat Al-Fatihah itu. Kalau itu kamu harus menunjukkan yang benar segala macam. Terus saya termenung pada ketika itu, saya harus mengatakan apa? Terus saya mengatakan, Bang, saya itu melukis ini itu, saya itu melukis. Saya bukan mengembangkan dakwah atau agama atau saya melukis. Jadi, tapi Bapak kan tahu ini, Abang kan tahu ini adalah surah Al-Fatihah. Itu sudah cukup bagi saya. Selebihnya itu Anda pahamlah, bisa baca yang sebenarnya itu. Tapi ini lukisan saya, ekspresi saya. Ya, tapi terjadilah pertengkaran. Dan alhamdulillah ketika itu di dekat pintu sebelah kiri ada seorang tua lagi mengamati lukisan-lukisan saya juga, yaitu Pak Safruddin Prawira Negara. Orang penting. Iya, tokoh nasional. Ya, terus saya datang pada Bapak itu, Pak, tolong saya. Itu ada dua pemuda menikmati lukisan sambil marah-marah kepada saya. Ada kesalahan saya. Dia datang dengan senyum, dia datangi pemuda itu. Dan saya meninggalkan itu. Saya lihat dari jauh mereka itu berdiskusi. Berdialog. Akhirnya pemuda-pemuda itu pergi. Nah, ini peristiwa bagi saya sangat mencekam. Sehingga saya bertanya, apakah saya harus membuat kaligrafi itu bisa dibaca atau tidak? Satu. Apakah saya harus mengambil kalau ayat suci Al-Quran segala itu harus selengkap dan dipertanggungjawab yang benar seperti yang diminta oleh pemuda itu. Saya pikir itu sangat fair gitu. Di situ saya mulai ragu-ragu apa yang harus saya lakukan. Kalau saya mengambil yang seutuhnya seperti itu, artinya saya terperangkap dalam satu pekerjaan yang sangat terbatas. Kebebasan saya berkarya itu sudah tidak ada lagi. Tapi keterikatan saya kepada dakwah segala macam itu menjadi sangat kuat. Nah, di situ saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Dan apa yang akhirnya Pak Pirus lakukan? Saya akhirnya berpihak kepada masyarakat. Saya senang sekali apabila penonton saya itu mendapatkan kebahagiaan luar dalam. Dia dapat menikmati karya lukisan dari segi keindahannya, tapi dia juga bisa menerima kaligrafi tulisan dengan utuh terbaca dengan benar, dan dia memanfaatkan nilai-nilai etika di dalam surah-surah itu. Jadi dia mendapat dua hal, estetika dan etika. Itu saya rasa lebih membahagiakan dia. Itu artinya saya berperan sebagai seniman yang lebih berguna untuk mereka. Iya. Artinya setelah itu Pak Pirus punya perhatian khusus untuk memastikan kaligrafinya tertulis dengan benar. Itu kira-kira seperti itu. Dan peristiwa itu nggak terulang lagi ya Pak Pirus ya? Hampir tidak terulang. Walaupun sering karena manusia itu kan doif. Luput dari kesalahan. Tapi saya kemudian mempelajari juga sebenarnya kesalahan-kesalahan seperti itu bukan dikerjakan oleh kita saja. Di masa ratusan tahun yang lalu, di mana seni Islam ketika berkembang, kemudian seninya berkembang dalam keramik segala macam itu, banyak sekali tulisan-tulisan di dalam keramik itu yang keliru. Karena ditulis oleh orang yang tidak paham membaca, tapi paham menggambar. Jadi kesalahan itu tidak bisa dihindarkan dan itu sangat manusiawi. Jadi juga terlalu dilebih-lebihkan kalau kita menemukan kesalahan itu sebagai satu cacat. Tapi itu satu kesempurnaan bahwa manusia itu memang doif. Nah, kalau menurut pengalaman Pak Pirus, apakah lukisan kaligrafi itu harus dikoleksi oleh orang Islam atau oleh siapa saja yang merasa menemukan sesuatu yang menarik dari lukisan itu? Ada banyak cerita mengenai itu. Tapi dasarnya kalau orang sampai membeli sebuah lukisan itu juga ada beberapa dasar. Di antaranya, kadang-kadang dia tidak membeli lukisan itu karena dia melihat lukisan itu yang terbagus dari yang lainnya. Tapi juga karena dia tahu ini dilukis oleh seorang pelukis yang dia sudah kenal. Dia membeli nama itu satu. Tapi ada juga saya mengalami hal yang sangat mencekam saya juga. Suatu ketika ada serombongan ibu-ibu dari Jakarta, orang-orang asing yang suaminya bekerja di Jakarta. Ada orang India, ada orang Amerika, orang Jepang, Korea, dan segala macam itu. Suka datang berkeliling ke Bandung, mereka punya perkumpulan gitulah. Ketika datang ke studio saya,
Saya mempunyai beberapa lukisan yang sedang saya garap, itu alif. Ya. Alif menyentuh fajar, alif menyentuh langit, macam-macam. Ya. Sosok alif itu sangat kuat bagi saya. Ya. Itu sesuatu statement bentuk yang luar biasa kuatnya. Di samping segi empat Ka'bah. Gitu. Ya. Ya. Gitulah. Kemudian salah satu lukisan saya yang alif itu dilihat oleh seorang wanita Hindu India, Nyonya. Gitu. Dia mengatakan, saya senang lukisan ini, apa saya boleh memilikinya, saya membelinya. Saya bilang itu lukisan tidak saya jual, itu koleksi saya. Gitu. Tapi dia berulang kali melihat, meminta supaya, saya bilang itu alif. Kamu kan seorang Hindu, tidak ada hubungannya dengan alif itu. Yeah. Bukan itu urusannya. Saya tahu itu ada spirit yang saya bisa menangkapnya juga. Oke. Ya. Sehingga dia bilang kalau saya tidak boleh membeli, apa boleh buat, saya bisa membawa suami dan anak saya dari Jakarta beberapa waktu ke depan untuk melihat lukisan. Silakan. Betul dia lakukan. 2 minggu kemudian dia datang dengan suaminya dan masih kembali bertanya, bolehkah saya miliki lukisan itu? Di situ saya jatuh hati. Akhirnya? Artinya saya lepaskan lukisan kepada dia. Artinya kamu sudah bisa menerima lukisan karena kamu merasa itu bagian dari dirimu. Silakan. Lukisan itu akan berjalan menuju nasibnya sendiri, ada di tanganmu. Jadi peristiwa itu menggambarkan penikmat lukisan kaligrafi itu bisa berasal dari kelompok mana saja, agama mana saja. Ya. Saya itu bahasa bentuk yang kuat. Nah, di situ saya merasa sekali, saya pernah mendengar secara sofistik ya, cerita bahwa Al-Quran itu yang 30 juz itu, bila dikompres dia menjadi Ummul Quran Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah kalau dikompres itu menjadi Allah. Dan Allah dikompres menjadi alif. Saya di situ, sampai di mana kajiannya saya tidak pernah membaca, tapi mendengar cerita itu, saya terpesona betul-betul kepada alif itu. Melihat memang kekuatan sebagai bentuk, sebagai form, sebagai bentuk itu sangat kuat. Yang menghubungkan langit dengan bumi. Daratan dengan langit. Sehingga kemudian banyak lukisan saya yang berakar kepada alif itu, yang saya namakan dia yang menyentuh langit dan dia yang menyentuh bumi. Ya, jadi inspirasinya dari kesadaran tentang ketuhanan ya Pak Firus ya. Nah, tadi kan ada tekad ya dalam diri untuk mengembangkan sesuatu yang khas Indonesia. Nah, dengan lukisan kaligrafi, apakah Pak Firus sudah merasa memenuhi? Pada mulanya iya, tetapi kemudian tersentak saya. Oh iya. Ketika saya berpameran di Singapura, kaligrafi, tiba-tiba ada koran di Singapura menulis. Koran itu berbahasa Cina. Bertulisan Cina. Kemudian saya ajak seorang yang bisa membaca, menerjemahkan. Dia mengatakan di situ, Firus itu membuat sebuah lukisan yang internasional. Tidak ada keindonesiaannya karena dia memakai huruf Arab. Huruf Arab dari Al-Quran itu tersebar di seluruh dunia. Itu bukan Indonesia. Ya, situ saya tersentak. Gitu. Lama berpikir, itu yang membuat saya kembali berulang lagi ke kampung halaman saya, mencari akar saya sendiri. Keacehan saya itu dengan kaligrafi tadi, dengan sosok Islami yang ada di sana itu yang saya angkat dengan memperkaya dengan ornamen-ornamen yang lain yang bisa saya lakukan, sehingga mengatakan ini tuh Indonesia loh. Huruf Arab itu seluruh dunia, tetapi yang ini tuh Indonesia. Iya, apalagi Pak Firus kemudian memasukkan hikayat perang Sabil dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini kita harus proaktif. Jadi kata proaktif itu sangat menyadarkan kita tidak bisa selayang pandang saja, tapi kita harus mendalami akarnya. Dan ketika Pak Firus menemukan keislaman, keindonesiaan Aceh, dan kemudian seni visual yang modern dalam satu kemasan yang menarik, respon dari publik internasional bagaimana Pak Firus di tempat-tempat yang lain? Internasional? Iya. Mereka welcome. Saya mendapat banyak sekali pernyataan itu. Walaupun langsung ada juga yang banyak lewat teman saya yang dikenal, Profesor Ken George, selalu melaporkan pada saya reaksi-reaksi orang terhadap karya-karya saya itu. Apa reaksinya Pak Firus? Ya
artinya sesuatu kebangkitan kembali seni Islam. Seperti Clifford Geertz misalnya, datang khusus ke Indonesia setahun sebelum dia meninggal. Dia bertemu dengan saya, berbincang dengan saya dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Apa yang dia sampaikan, Pak Pirus? Banyak sekali. Pertanyaan-pertanyaan banyak sekali. Yang kemudian saya hanya menimpali satu pertanyaan dari saya kepada dia. Pertanyaan dia adalah macam-macam hal. Yaitu dia mengatakan bahwa dia sudah lama mengintai lukisan saya dan baru sekarang melihat yang sebenarnya dan sebagainya. Dan dari mana dia saya tidak tahu. Dia bisa banyak membaca, kemudian bertanya masalah-masalah Aceh. Ya, Aceh sebagai suatu negara yang dalam posisi ketika itu sangat rumit dengan pemerintah Indonesia. Apa pendapat saya sebagai orang Aceh yang diaspora, banyak sekali tentang pekerjaan-pekerjaan kesenian yang saya nafaskan dengan Islam. Dia melihat itu sesuatu jalan yang bisa ditempuh oleh orang-orang seperti Anda kepada saya. Karena ada kecintaan dan pengetahuan di dalamnya itu. Bukan suatu imajinasi ekspresi bebas, tapi ada nalaran, ada reasoning, ada ilmu yang digali di belakangnya itu sehingga mendudukkan persoalan. Dia bicara banyak soal itu. Dan itu memberikan optimisme kepada Pak Pirus. Pada saya bahwa saya bukan mengambil sesuatu masa lalu dan memulas-mulas mengkilap untuk jadi masa sekarang, tidak. Tapi saya mencari akarnya. Mencari esensinya seperti pameran sekarang ini. Apa sebenarnya yang ada di sana itu? Huruf itu apa dan sebagainya itu. Dan setelah itu kemudian gelombang-gelombang pelukis kaligrafi di Indonesia semakin muncul ya Pak Pirus? Nah itu barangkali Anda sebagai penulis dan pengamat begitu banyak sekali menulis tentang itu. Yang saya tersenyum-senyum membaca tulisan itu. Karena pada ketika seusia 35 tahun perkembangan seni rupa kaligrafis Islami di Indonesia itu, saya pernah membuat sebuah pameran di Galeri Sumarja. Anda masih ingat barangkali. Pameran itu sebenarnya semacam pertanggungan jawab saya ketika saya mempropori pada awalnya dulu itu. Bagaimana after 35 tahun, apakah itu sudah mencapai satu titik yang kita inginkan atau bagaimana. Nah di situ saya membuat suatu pidato pertanggungjawab. Anda kali masih ingat ya. Saya mengundang teman-teman yang lain, ada Saiful Adnan, ada dari Jakarta dan dari Bandung berkumpul. Sehingga habis pembukaan pameran itu, malamnya masih disambung datang ke rumah saya untuk berbincang-bincang sampai jam 10 malam kalau tidak salah. Anda menginap di rumah saya waktu itu. Nah, itu peristiwa sebenarnya upaya saya mempertanggungjawabkan itu dan menyampaikan sesuatu aspirasi kepada kawan-kawan bahwa melukis kaligrafi itu bukan semata estetika, bukan semata mau merubah wajah dari setangkai bunga menjadi seuntai kaligrafi, bukan itu. Tapi ada masalah yang lebih dalam, yang menyunsum, yang harus dipelajari supaya itu merupakan satu sosok pikiran-pikiran baru di dalam berkesenian di Indonesia yang Islami. Tapi sukar sekali ajakan itu karena mereka banyak kelihatannya tidak begitu berminat kepada pendalaman seperti itu, karena dengan melakukan seperti penggambaraan di kulit yang permukaan itu saja sudah memadai, sudah memberikan mereka suatu kepuasan. Nah, jadi di situ saya malam itu sebenarnya antara gembira dan kecewa. Apakah Pak Pirus menemukan perkembangan menarik dari lukisan kaligrafi di Indonesia sekarang ini? Apakah ada sesuatu yang perlu dicatat? Ini pertanyaan yang sukar saya jawab. Jadi peristiwa 35 tahun yang saya cerita tadi itu, usia dari perkembangan seni kaligrafi itu sudah mencetuskan seperti rasanya kecewa saya bahwa kok perkembangan itu tidak mendalam, cuma mengapung tapi makin besar.
Ya. Tapi tidak berakar. Kadang-kadang saya inginkan seni rupa Islam itu sesuatu paduan antara perasaan dan emosi dan juga pengetahuan yang cukup gitu ya. Kira-kira itu yang tidak terlihat gamblang pada ketika itu. Nah, kalau saya lihat sekarang itu pun juga tidak banyak bedanya dengan masa itu ya. Sekarang memang ada kelompok-kelompok yang ramai sekali berkumpul memperjuangkan perkembangan seni lukis kaligrafi itu. Tetapi saya melihat itu sedikit dengan perasaan masih ada ketidakjelasan di dalam apa yang mereka lakukan. Seperti yang saya katakan tadi, menurut saya kaligrafi itu ada segmen-segmen seperti itu. Ya. Ini tidak jelas segmen mana yang sedang dikembangkan di sana itu. Apakah mengembangkan kaligrafi atau mengembangkan seni lukis atau mengembangkan seni lukis kaligrafi atau kaligrafi murni dan sebagainya, itu sepertinya semuanya sesuka-sukanya sendiri gitu, kira-kira. Jadi tapi semangatnya tinggi sekali. Semangat tinggilah yang saya menggembirakan sekali. Tapi saya mengharapkan dalam ini berkali pernah saya sampaikan kepada Ilham ya, mohon dibantulah teman-teman itu ya untuk memahami ini, itulah ya, supaya kita keinginan yang ada dalam desahan orang banyak gitulah ya, bahwa seni lukis kaligrafi kita bisa menjadi suatu panutan dari internasional segala macam. Itu mimpi yang terlalu jauh kalau menurut saya. Artinya masih perlu kerja keras dan kerja cerdas ya, Pak Firus, untuk membuatnya lebih optimal lagi. Kerja keras dan kerja cerdas, dan utamakan itu terlihat sebagai Indonesia yang pertama. Setelah itu barangkali baru menawarkan kepada dunia, atau mereka yang memberikan penilaian, bukan kita yang memberikan penilaian, kira-kira begitulah ya. Jadi ini perjuangan masih panjang, tapi yang luar biasa semangatnya sekarang itu. Itu saya kagum sekali, yang tidak bisa membayangkan sebelumnya bahwa ada semangat tersimpan seperti itu. Nah, tapi dibutuhkan juga beberapa teman-teman scholar yang memang paham betul kali ini, membimbing saudara-saudara kita itu sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Karena potensinya ada ya Pak Firus. Potensinya ada. Iya. Ya. Pak Firus, ini paparan yang menarik sekali. Kita akan lanjutkan kembali pada segmen yang ketiga. Nanti kita akan berbicara tentang seni dan Indonesia dan keislaman. Bagaimana ketiga itu akan berpadu menjadi gelombang yang menarik, yang mewakili wajah ramah Islam di Indonesia. Mari kita ikuti pada segmen berikutnya. Nah, sekalian saya tanyakan Pak Firus, kan mungkin sebagian kecil dari umat Islam masih percaya bahwa menggambar makhluk bernyawa, makhluk hidup itu dilarang dalam agama Islam. Kalau menurut Pak Firus bagaimana? Saya pikir orang salah memahami masalah itu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.